Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Putri, NPM 5021236, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Dengan submateri yang kita akan bahas yaitu yang pertama, model pengembangan kurikulum, yang kedua, model integrasi, yang ketiga, struktur kurikulum sekolah dasar. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Macam-macam pengembangan kurikulum. 1. Model administratif, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. 2. Model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots yang biasa disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan. Yang ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. 4. Model B-Camp adalah menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Wilayah itu bisa terjadi pada hanya satu sekolah, satu kecamatan, kabupaten, atau mungkin tingkat provinsi dan tingkat nasional. 5. Model Rogers. Model Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Untuk berkumpulnya berbagai orang yang merasa terlibat dalam pendidikan dengan harapan memberikan bermacam kontribusi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. 6. Model pemecahan masalah merupakan model dalam pembelajaran dengan cara melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 7. Taba Inverted Model. Model mengembangkan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Model integrasi. Model integrasi adalah integrasi kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Dengan kata lain, integrasi kurikulum adalah pembauran atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran yang terdapat di sekolah. Struktur kurikulum sekolah dasar. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum. Pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang dimaksud, terdiri atas standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan. Berikut struktur kurikulum SD terdiri atas mata pelajaran umum kelompok, yaitu ada kelompok A dan kelompok B.
Kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 ilmu pengetahuan alam, dan 6 ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan kelompok B ada seni budaya dan prakarya, yang kedua pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Keterangannya yaitu kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik berkaitan dengan lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Khusus untuk MI, dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.